Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian kuliah subuh Balai Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya, karena tidak ada yang bisa berangkat hadir di majelis yang penuh berkah ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan niat dan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, yang kita rindukan, dan kita semua berharap kelak bisa dekat bersama beliau di surga, di Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian surah Al-Buruj, tafsir surah Al-Buruj. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bagian terakhir ayat 17 sampai 22. Hal ataka hadisul junud. Kita baca, saya pimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Samud. Balil ladina kafaru fi taghdhib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hal ataka hadisul junud. Tidakkah telah datang kepadamu kisah berita tentang bala tentara yang menentang Allah? Fir'auna wa Samud, yaitu bala tentara Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir, fi taghdib, selalu mendustakan. Wallahu, sedangkan Allah, miwaraihim, di belakang mereka, muhitun, maha meliputi. Bal, bahkan, huwa, yang ditentang adalah Qur'anum majid, Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang berasal dari lauh mahfuz, tempat yang terjaga. Bapak Ibu jamaah
yang dirahmati oleh Allah, ini bagian terakhir dari surah Al-Buruj. Jadi setelah Allah dari awal menyampaikan tentang tanda-tanda kekuasaannya dalam alam semesta, adanya bintang-bintang, planet-planet yang jumlahnya banyak, dan diiringi oleh Allah mengingatkan tentang hari pembalasan kelak, hari yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud, kisah orang-orang dalam suatu kerajaan yang mendatangkan fitnah, mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang beriman dengan menyiksa mereka, memasukkan ke dalam parit-parit yang berapi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan siapapun orang-orang yang merugikan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Kemudian Allah mengingatkan, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu amat berat, dan siksaan itu bisa di dunia, adab Allah di dunia, kemudian bisa di akhirat, dan yang lebih berat tentu di akhirat. Pada bagian terakhir Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah ayat yang ke-17 sampai 22 ini, Allah mencontohkan, mengkisahkan salah satu bukti adab Allah kepada manusia yang Allah turunkan di dunia. Hal ataka hadisul junud. Apakah telah datang kepada kamu berita tentang bala tentara yang membangkang, mendurhakai Allah? Mengapa ini diawali dengan hal ataka? Ini bukan pertanyaan ya, ini hanya retorika. Kenapa? Karena sebetulnya mereka orang-orang kafir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy ini sudah mendengar kisah-kisah ini. Jadi sudah mendengar tentang kisah umat-umat terdahulu. Maka ini istilahnya istifham takriri, pertanyaan tapi menegaskan bahwa mereka telah mendengar tentang berita-berita kaum-kaum yang ingkar kepada Allah, kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'auna wa Samud, di sini disebut dua, yaitu Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya. Yang kedua Samud, kaumnya Nabi Saleh. Mengapa disebutkan dua? Karena dua ini paling terkenal ya, di masyarakat Arab zaman itu. Jadi mereka sudah mendengar kisah itu. Jadi Fir'aun ya, yang hidup di Mesir, jadi Raja Fir'aun merupakan, Fir'aun adalah gelar raja-raja Mesir. Konon awalnya nama istana Raja Mesir disebut Fir'aun, kemudian Faroh kalau bahasa mereka, lalu berubah, yang dikenal adalah Fir'aun itu raja. Dan Fir'aun yang menentang Allah, kisahnya diterangkan dalam Al-Quran, adalah Fir'aun yang sejaman dengan Nabi Musa. Kalau Fir'aun itu Raja Mesir sejak zaman dahulu, karena peradaban kuno ya, jadi 1000 berapa tahun sebelum Masehi ini.
mungkin 1500-an tahun sebelum Masehi. Nabi Yusuf dulu menjadi salah satu pembesar di kerajaan. Ya, apakah dulu sudah zaman Nabi Yusuf sudah disebut Fir'aun ya, atau belum ya. Tapi sudah menjadi pembesar di Mesir. Ya, setelah Nabi Yusuf menakwilkan mimpi dari raja. Jadi skenario Allah Subhanahu wa taala nih luar biasa. Nabi Yusuf itu disenangi sama ibu angkatnya ya, Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf tidak membenturkan nafsunya sampai Zulaikha ini frustasi sehingga gelap mata memenjarakan Nabi Yusuf. Tapi itu skenario Allah. Jalan Nabi Yusuf menuju ke istana ternyata. Jadi kalau kita memahami kehidupan itu, kadang liku-liku kehidupan itu justru cara Allah mengantarkan kita kepada suatu titik tertentu. Tentu yang kita harapkan kesuksesan. Ya, ada yang loro posek ternyata diantarkan sukses. Nabi Yusuf di penjara justru bertemu dengan orang istana yang dipenjara. Nah, di penjara itulah ada dua orang yang bermimpi. Kemudian minta ditakwil oleh Nabi Yusuf, dan ditakwil yang satu akan bebas kembali ke istana, dan betul ya, yang satu tidak akan bebas. Nah, yang bebas kemudian kembali ke istana. Suatu saat ketika rajanya bermimpi, bercerita ada seorang yang pandai mentakwil mimpi di penjara. Lalu namanya raja, diminta untuk dihadirkan dan diterangkanlah mimpi ya, ketika melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Diceritakan dan ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwa akan terjadi masa-masa Mesir itu surplus pangan, masa-masa subur, kemudian akan terjadi masa-masa paceklik. Ya, maka di situ Nabi Yusuf menjadi tempat berdiskusi dan seterusnya sampai dipercaya. Intinya seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Yusuf itu masih dalam sejarah Mesir masih dihormati. Bahkan ketika Fir'aunnya Nabi Musa itu masih ada makamnya Nabi Yusuf, dan masih dipelihara sebagai warisan ya, leluhur mereka. Lalu Fir'aun yang zaman Nabi Musa itu ada yang mengatakan itu Ramses II. Tapi kalau dari segi sejarah yang kayaknya menurut para pakar itu bukan dia tapi anaknya ya, bukan Ramses tapi anaknya yang namanya Manettah ya, namanya susah ya, bukan Ramses II, karena Ramses II itu dikenal baik, tapi anaknya yang kemudian dikenal sombong dalam sejarahnya. Nah, Fir'aun ini luar biasa, memerintah selama 66 tahun. Ya, Pak Harto aja 33. Ya, kalau Ferdinand Marcos berapa itu? Ya, pokoknya yang raja-raja pemimpin yang lama-lama itu. Jadi Fir'aun itu membangun kekuasaannya sangat dahsyat sampai memerintah lama, dan di pemerintahan Mesir ketika itu dimungkinkan, bahkan seumur hidup dimungkinkan kalau masih dikehendaki oleh rakyat. Di kita dulu juga seperti itu, tapi sekarang sudah diamandemen. Sekarang hanya 2 periode. Itu pun masih ada yang pingin 3 periode. Jadi Pak Karno dulu juga begitu, awalnya baik, tapi ketika sudah dipuji-puji banyak yang bangga, kemudian menjadi seumur hidup.
itu godaan kekuasaan itu seperti itu. Jadi kekuasaan itu godaannya ya seperti itu. Namanya kursi itu seperti itu. Lah, Fir'aun juga demikian ya. Dan pada masa pemerintahnya Fir'aun itu memang gemar membangun. Jadi infrastruktur, kemudian istana ibu kota baru dibangun oleh Fir'aun. Jadi renovasi kuil-kuil diperbaiki, sehingga banyak orang yang mengingatkan kalau pemimpin itu hanya membangun peradaban materi, ya tidak ubahnya seperti Fir'aun, ya kan seperti itu. Banyak yang mengingatkan para cerdik pandai, para ulama, jangan sampai kita itu tiru-tiru Fir'aun, hanya membangun peradaban materi, bangun jalan, bangun taman, hanya itu. Tapi juga harus membangun peradaban rohani. Bahkan peradaban rohani itu lebih penting. Karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan, ya, ketika perang Khandaq kalau nggak salah itu, Nabi memukul batu, ada apinya, kemudian para sahabat tertarik perhatiannya dan Nabi menyatakan bahwa kelak ini isyarat kelak Islam itu akan maju. Tapi justru itu yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan. Karena di saat Islam itu peradaban materinya maju, ya maka akan terjadi kemunduran rohani. Ya, sejarah juga sudah mengatakan seperti itu. Abbasiyah, ketika puncak-puncaknya maka terjadi perebutan kekuasaan, saling membunuh dan seterusnya. Jadi ini Fir'aun itu gemar seperti itu. Kemudian Fir'aun ya, dengan kesuksesannya membangun peradaban materi, tentu rakyatnya senang. Ya, rakyat ya tadi, kalau orang pemimpin tuh dianggap sukses itu dilulukan oleh rakyatnya. Kayak dulu di Turki itu namanya Mustafa Kemal Atatürk ya. Yang itu jadi kontroversial. Jadi ada di Turki ada jalan dihadiahkan untuk bangsa Indonesia, namanya Jalan Soekarno. Karena Soekarno itu terkenal ya di Turki, dan jasa orang bangsa Indonesia itu memang untuk Timur Tengah, untuk dunia dulu luar biasa, sehingga dikenal. Lalu untuk membalas kebaikan ya negara Turki, di Jakarta mau diusulkan ada Jalan Mustafa Kemal Atatürk, dan itu kontroversial. Mengapa kontroversial? Karena Mustafa Kemal Atatürk itu bapaknya sekularisme, yang menjadikan Islam itu hilang, Islam itu diterpinggirkan di Turki, bahkan berimbas ke dunia, ya Mustafa Kemal itu. Dan dia adalah boneka Inggris. Jadi dulu ceritanya ketika Turki itu terjadi ya situasi yang sulit, kemudian muncul pahlawan yang di skenario itu Mustafa Kemal, dan bagus. Jadi hati-hati, kalau ada pemimpin bagus tuh jangan terus dipuja-puja ya. Mustafa Kemal itu bagus, rakyat senang. Setelah rakyat senang, baru setelah itu melakukan sekularisasi ya, memisahkan urusan agama dari negara, terus sampai melarang simbol-simbol agama di tempat umum, melarang penggunaan bahasa Arab. Banyak masjid-masjid yang ya, kemudian berubah fungsi, meskipun sekarang balik ya, zaman Presiden Erdogan katanya, bukan Erdogan. Kita bacanya Erdogan, katanya Erdogan. Ya ini pemimpin itu kalau hanya peradaban materi dipuja-puja, kemudian kadang lupa, kemudian ya seperti itu, tindakannya tidak terkontrol. Ya, oleh karena itu udahlah, kita mudah-mudahan cukup 2 periode ben liyane ya
ngerasa. Cari pemimpin yang terbaik gitu ya. Dari yang terbaik. Mudah-mudahan ya tidak hanya oleh partai saja, mudah-mudahan yang disebut apa sekarang presidential threshold itu yang nek 20%. Sebab kalau hanya seperti kemarin itu kemungkinan hanya 2 nanti podo neh, padu neh nanti. Kemarin ada cebong dan kampret, nanti ada munyuk dan kadal nanti. Jadi kita itu bukan bangsa beradab, kita bangsa kewan. Karena bangsa kita sudah berubah. Ada yang jadi cebong, ada yang jadi kampret, ada yang jadi kadal gurun. Ya. Jadi hewan-hewan itu namanya Muhammad, ya, Abdullah, Abdul Muthalib itu jadi nama-nama hewan. Karena berubah. Masa terus begitu terus? Ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa sadar, tentu terutama mestinya para pemimpin yang memegang kebijakan. Kalau rakyat apalah? Ya, rakyat itu kan ngikuti pemimpinnya. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita itu bisa mengendalikan kalau kita ketika pemilu memilih dengan kesadaran penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tanggung jawabnya pada yang beri duit, naudzubillah udah selesai. Ya, ini ya. Setelah itu Fir'aun karena berkuasa itu enak, dipuja-puja, fasilitasnya ya namanya berkuasa siapa sih rapingin ya. Baru jadi komisaris itu gajinya berapa toh? Ya, ratusan juta. Ya, padahal awak dhewe sing buruh cuci berapa gajinya? Ya. Jadi itu jadi penguasa itu memang empuk. Akhirnya apa? Orang ingin kemudian mempertahankan sebagaimana Fir'aun. Namanya membangun kekuasaannya, membangun oligarki. Ya. Dulu dikenal zaman Pak Harto juga gitu. Pak Harto itu berangkatnya pahlawan juga gitu. Lama-lama muncul istilah KKN. Korupsinya masih umum ya, tapi nepotisme dan korupsi, kolusi, nepotisme, yaitu oligarki. Jadi kekuasaan oleh kelompoknya. Ya, kalau zaman Pak Harto itu ABRI, ya, kemudian di partai dikuasai, termasuk PNS dikuasai. Dulu termasuk PNS yang bandel. Saya jadi PNS pernah merasakan. Nek wayang kuning kudu melu kampanye. Saya absen neng kantor terus mulih. 2 kali saya merasakan. Siswe didukani kepala Pak KTU ne, nggih kata. Ya karena ketika itu sudah mulai jenuh pemikiran-pemikiran mosok kabeh di partai 3 itu aslinya 1 kan. Terus muncul level masih. Nah, Fir'aun itu juga begitu. Fir'aun itu membangun kekuasaannya supaya langgeng, 1 melalui birokrat. Birokratnya ya di menteri tentara itu dengan tangan kanannya namanya Haman. Jadi tangan kanannya Fir'aun itu Haman, dia itu birokrat termasuk dan teknokrat juga. Multifungsi Haman itu. Mengendalikan tentara, menjadi perdana menteri kalau sekarang, mengendalikan para menteri, bahkan ikut proyek-proyek juga. Pelaksana seperti proyek menaranya Fir'aun yang ingin melihat Tuhannya Nabi Musa itu. Ini pelaksananya Haman. Haman ini yang menjadi kaki tangannya, yang memberi saran-saran. Ya, jadi jabatannya rangkap-rangkap. Ya. Jadi hati-hati kalau panjenengan jadi presiden, jangan mengangkat menteri jadi rangkap-rangkap ya. Ya. Di sini ada, di sana ada, di sini. Ya, saya sampaikan pada panjenengan karena kayaknya nggak ada yang mau jadi presiden ini.
Yang mau jadi nggih, tapi siapa tahu besok jadi ya, belum tentu yang nggak mau niku nggak jadi. Ya, jadi Haman itu jabatannya banyak sekali di banyak hal, dan ini yang menjadi kaki tangannya untuk mempengaruhi para birokrat, ya, mempengaruhi ya para ya kalau sekarang gini orang-orang pemerintahan. Kemudian selain melalui Haman, juga Fir'aun itu menggunakan ulama-ulama penjilat, ya, ulama-ulama penjilat yang ilmunya digunakan untuk bersilat lidah untuk mendukung kekuasaannya. Ya, tokoh utamanya Bal'an. Ya, ada seorang namanya Bal'an bin Baura. Ini Bal'an ini dikisahkan di dalam Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud. Jadi ayat 175 dari surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah berita orang yang kami beri ayat. Maksudnya orang diberi ilmu oleh Allah sebagai ulama, tapi kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, meninggalkan ayat-ayat Allah, ya. Kemudian diikuti oleh setan dan dia termasuk orang yang sesat. Ya, Bal'an menurut Ibnu Mas'ud ini adalah kisah zaman Bani Israel, seorang tokoh agama namanya Bal'an bin Baura yang dijadikan kaki tangan oleh Fir'aun. Ya, kalau sekarang ada yang tokoh-tokoh seperti itu, ya ini memang profilnya Bal'an. Jadi tokoh ya dianggap ulama tapi memukul Islam. Ya, ada apa enggak, Ge? Ya, enggak usah diberitahu, kayaknya ada, Ge. Kayaknya banyak ya. Jadi yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, ya. Sehingga ayat-ayat itu digiring, ya, digiring ke sana, ya. Sehingga ketika ada yang sekarang kan bingung, menang-menangan narasi, istilahnya kan menang-menangan narasi. Ulama sini gini, ulama yang ini membela ini begini, udah akhirnya umat pecah. Akhirnya nggak kuat kritik kepada kekuasaan, tidak kuat ya. Padahal kritik itu adalah gizi bagi setiap pemimpin. Jadi kritik itu bukan petaka sebetulnya, kritik itu gizi. Jadi kalau pemimpinnya cerdas, justru nggak usah mikir macam-macam. Karena yang paling tahu kejelekan itu adalah yang kritik. Kalau pendukungnya dikasih tahu yang baik-baik, gitu. Jenengan itu zaman manten anyar tanya kepada suaminya, Pak, kekurangan saya apa? Ora enek. Ya. Bapak-bapak juga begitu. Kekurangan saya apa, Buni? Ora enek. Laki wong ireng, wah justru hitam itu manis. Nah, aku jadi kocok-kocokku pesek, unda itu namanya mancung ke dalam. Ya. Bahkan yang giginya nggak teratur pun, bukan nggak teratur, itu namanya gingsul 10. Jadi istilah Arabnya itu ainur ridho an kulli aibin kalilah. Jadi namanya kalau pandangan sedang ridho, sedang senang, semua aibnya itu nggak terlihat. Kama anna aina sukhti tubdil masawi. Sebagaimana orang kalau lagi nggak suka, yang jelek-jelek itu terlihat. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik, itu sebetulnya gizi, itu sebetulnya berkah. Ya, kritik loh. Tapi kalau ada orang yang jelek-jelekan, itu nggak benar. Beda dengan menjelekan dengan mengkritik. Kalau kritik itu pemikiran, kebijakan. Kalau menjelekan nanti fisik, ya macam-macam. Nah itu namanya ujaran kebencian. Harus bisa dibedakan. Kemudian selain dengan para
ulama penjilat. Kemudian Fir'aun juga merangkul para penguasa, para pengusaha. Nah, di antaranya Qarun. Ya, ini di antaranya adalah Qarun yang menguatkan. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang itu ya memang sistem kalau nggak kita kontrol sistem politik liberal ya bisa menjadi sistem Fir'aun. Karena yang berkuasa adalah pemilik modal. Arep ngopounan. Nek jenengan dadi RT kecil aja. Terus kampanye wis kabeh dicukupi oleh pemodal. Sampeyan nek nyuwun proyek apa arep ra iso apa gitu. Tidak bisa. Ya, maka ya mudah-mudahan para pemimpin ini segera diberi ketercerahan ya. Pencerahan. Jadi pemilunya kembalikan kepada Pancasila. Nah, itu kalau dikoncai apakah kita itu sistem demokrasi Pancasila? Nah, ini bukan saya mengatakan, para pakar dan sistemnya liberal. Ya, sapa sing kuat. Ya. Ini Fir'aun akhirnya apa? Karena lamanya Fir'aun berkuasa, akhirnya Fir'aun dipuja-puja terus. Akhirnya Fir'aun ketika didakwai oleh Nabi Musa, dakwahnya pun itu sudah santun. Allah memerintahkan Musa dan Harun agar mengucapkan qaulal layyina. Jangan yang keras-keras sama Fir'aun. Jadi kalau mendakwah itu yang santun, sampaikan yang baik-baik. Ya, ingatkan. Ya, Nabi Musa minta teman Nabi Harun karena Nabi Harun tuh ngomongnya lebih pintar. Kalau Nabi Musa nggak begitu pintar, ya, maka Nabi Harun yang afsahul lisanan, yang lebih fasih ngomongnya, yang lebih pintar, itu membantu mendakwai Fir'aun. Tapi kroni-kroninya Fir'aun termasuk Haman ini yang memberi nasihat yang tidak positif. Jangan ikuti Musa. Masuk Haman itu. Bahkan yang meminta agar Fir'aun itu menodai gadis-gadis orang-orang perempuan di Bani Israel. Jadi itu oleh Allah diperintahkan agar Nabi Musa mendakwai Fir'aun dan tidak diikuti. Bahkan berkata, Ana rabbukumul a'la. Mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan itu juga didukung oleh tadi kroni-kroninya tadi. Panjenengan tuh hebat Tuhan. Ya nek dulu seperti kasus Pak Harto lah ya. Sebetulnya sudah ada terasa ini rakyat gejolak, mestinya nggak usah maju lagi. Tapi orang-orang yang pemujanya, oh panjenengan masih dikehendaki oleh rakyat. Tidak lama kemudian jatuh. Ya, jadi memang selalu ada orang-orang yang ya menjilat itu yang memang berbahaya. Ya, namanya penjilat itu wis jeneng wis penak empuk-empuk ya, kalau nanti ganti pemimpin pasti juga ikut terlempar. Ini kekuasaan. Ini sebetulnya semuanya politik sebetulnya. Jadi urusan politik tapi sampai bawa-bawa pada ketuhanan ya, seperti itu. Lalu bahkan ya, kesombongan Fir'aun itu dengan kemampuannya, peradaban yang materi yang dimiliki, sampai-sampai meminta agar dibangunkan menara yang tinggi. Ini dalam surah Al-Mu'min itu 36 itu. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan. Ya. Wahai Haman, bangunkan untukku menara yang tinggi. Ya, sekarang yang paling tinggi apa itu? Istilahnya burj. Menara saat ini kan bukan hanya menara kok kayak Tugu Monas, bukan. Menara itu kan bangunan tinggi.
konon yang kayaknya yang paling tinggi itu masih di Uni Emirat, namanya Burjul Khalifah, Menara Khalifah. Isinya ya hotel, isinya ya resto, mall. Ya, kalau panjenengan punya uang bisa nginep di sana. Ya, tapi berapa? Ya, jadi itu minta untuk bangun menara. Ya, apa tujuannya? La'alli ablughul asbab. Mudah-mudahan saya bisa sampai pada ujung-ujung langit. Asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga saya bisa melihat Tuhannya Musa. Ini maunya membuktikan tapi secara materi. Kalau Tuhannya Musa itu ada, pasti saya bisa lihat. Bangun menara yang tinggi, saya akan lihat supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadziba. Tapi saya mengira dia itu bohong. Nah, ini untuk mematahkan Musa. Setelah lihat baru nggak ada itu Tuhannya Musa. Bahkan ada kisah itu Fir'aun meminta panah, dipanah. Ya, entah betul atau enggak kisah ini. Kemudian Tuhannya Musa sudah mati. Ya, itu kaum ateis kan Tuhan telah mati. Ya, itu saking sombongnya Fir'aun. Hingga akhirnya perseteruan antara Bani Israel dan Fir'aun itu ya akhirnya menjadi konflik horizontal, konflik vertikal itu antara Musa dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel oleh Musa diajak keluar dari Mesir. Karena kalau di Mesir ya tetap di kungkungan kekuasaan Fir'aun. Ya, akhirnya Nabi Musa mengajak Bani Israel keluar dan dikejar. Fir'aun nggak mau. Karena Bani Israel itu dibutuhkan di Mesir. Ya, sebagai tenaga kasar, budak-budak dan seterusnya. Kalau itu keluar menjadi masalah. Akhirnya dikejar. Kemudian mukjizat Allah ditunjukkan ketika Nabi Musa membelah laut mana ada perselisihan, tapi yang masyhur Laut Merah. Ya, di situ Fir'aun juga nyusul dan tenggelam. Nah, apakah betul Fir'aun itu tenggelam? Nah, itu ternyata terbukti dan itu sesuai dengan janji Allah dalam surah Yunus 92 bahwa Allah pada hari itu fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini kami menyelamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Jadi Allah sudah menyatakan Fir'aun diselamatkan agar menjadi pelajaran. Nah, proses bagaimana diselamatkan dari laut memang enggak ada keterangan yang pasti. Apakah kemudian terdampar atau tenggelam, itu ada yang bala tentara menyelamatkan, tidak ada keterangan yang pasti. Tapi singkat ceritanya Fir'aun ditemukan di makamnya raja-raja di Wadil Muluk, nama tempat makam khusus raja-raja. Jadi ditemukan pada tahun 1898 Masehi. Fir'aun itu sebelum Masehi 1200-an itu meninggalnya sebelum Masehi. Ditemunya 1800. Wah, berapa? Ya, itu berarti 10 abad. Jadi itu sangat jarak yang jauh. Tapi itu janji Allah, akan kami selamatkan, ya selamat betul. Ditemukan di situ ya Fir'aun. Apakah itu benar? Baru pada tahun 1975 dapat dibuktikan secara ilmu bahwa itu benar oleh ilmuwan Perancis ya. Maurice Bucaille, namanya Maurice Bucaille, yang meneliti di laborat. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan Quran, tenggelam ya, di laut, kandungan garamnya tinggi, itu cocok. Sehingga profesor ini juga masuk
Islam. Nah, ini janji Allah tentang Fir'aun diselamatkan. Itu Fir'aun. Kemudian Samud, kaum Samud. Yang kedua kaum Samud. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Kaum Samud itu sebelum datangnya Nabi Saleh dikenal sebagai kaum yang durhaka, banyak maksiat, perbuatan keji, minum, zina, pokoknya sing elek. Ya, masyarakat yang jauh dari hidayah kan seperti itu. Kampung yang jauh dari hidayah itu. Ya seperti itu. Coba lihat di acara TV itu, polisi yang gerbek apa itu. Situ kampung narkoba, judi, sabung ayam, pelacuran itu wis gandengane. Kalau situ kampung santri mesti masjid pengajian. Pagi-pagi ini kampung kita ya bisa dilihat kampung pengajian, opo kampung hoe pupune ketok lah. Ya penting jadi umat Islam juga minggu pengajian nanti minggu senam gitu. Tapi ojo sing pamer-pamer gitu. Ya. Jadi apakah ya kampung kita itu kampung yang kalau duwe gawe niku masih main itu. Apakah sekarang masih ada? Kalau di sekitar kita kayaknya sudah enggak ada, alhamdulillah nggih. Tapi di daerah-daerah yang belum tersentuh dakwah secara baik masih ada. Cek enek tayuban, cek terus nyawer ya biduane goleke sing ora klamben. Jadi kelingan saya dulu zaman muda mau merubah kalau 17-an itu jangan pakai origin tunggal yang gitu-gitu, ada tokoh yang protes. Saya alasan nggak ada dananya, apalagi sudah kita skenario nanti kalau ada yang protes bilang nggak ada dananya, malah bilang entek piro tak tanggungi kabeh. Ning syaratnya golek penyanyi ojo sing makromahan. Maksudnya ya sing ketok-ketok sithik lah, gue sedep-sedep. Alhamdulillah amin. Tapi akhirnya kita pertahankan meskipun ya agak disengiti tidak masalah. Intinya 17-an wong isine wong tirakatan, saya dulu kaget dari Solo itu. Pertama salut. Wah, luar biasa nasionalismenya ini. Karena di tempat kami di Jawa Timur enggak ada orang tirakatan malam 17-an. Semua tirakatan. Ya, kemudian saya penasaran isinya apa. Ternyata banyak sing mendem. Itukah syukuran? Ternyata banyak sing mendem. Jadi itu. Lah kaum Samud, kemudian Allah mengutus Nabi Saleh. Ya, ini tempatnya di daerah namanya Al-Hijr atau dikenal juga istilah Madain Saleh. Atau zaman sekarang modern namanya daerah Petra di Yordania, dekat dengan Saudi Arabia, masih dekat. Dan peninggalannya masih ada karena kaum Samud itu dikenal punya kepandaian Jabus Sohra Bilwad, memahat batu-batu di lembah menjadi rumah-rumah, menjadi istana-istana. Jadi batu itu dibolongi, di rumah-rumah. Masyarakat kita kan pintere ngelus-ngelus watu. Dadi ini akeh. Jadi akeh dilus-lus batu dilus-lus. Kalau ini memahat batu-batu di lembah sehingga menjadi istana-istana, maka sampai sekarang masih ada itu. Jadi mudah dikenali. Maka kenapa ini disebut oleh Quran? Karena sejarahnya mudah dilacak. Beda dengan kaum Ad. Kaum Ad itu sudah terpendam. Sudah dipendam di padang pasir, tapi kaum Samud masih terlihat. Nah, ketika Nabi Saleh mendakwai mereka, ini kaum yang bebal, ya, akhirnya Nabi Saleh minta ditunjukkan mukjizat. Allah memerintahkan Nabi Saleh memukulkan tangannya ke batu dan keluar unta. Jadi Allah ingin menunjukkan kalau mereka pintar memahat batu, ini mukjizatnya Nabi Saleh bisa mengeluarkan batu dari unta. Balik. Bisa mengeluarkan unta dari batu. Nek saniki panjenengan kebalik.
bisa mengeluarkan batu dari tubuh, batu ginjal. Ya. Jadi, tapi itu bukan mukjizat penyakit ya. Jadi ini lalu Nabi Saleh mengingatkan, biarkan unta Allah ini untuk makan di bumi Allah. Boleh memeras susunya. Ya, karena sumber mata air itu sedikit, maka Nabi Saleh mengingatkan kaumnya untuk berbagi dengan unta ini. Nanti kalau unta minum jangan diganggu. Kalian sebagai gantinya kalian bisa memeras susunya dan berkah. Tapi kaumnya nggak mau, yang menentang. Sebagian beriman, yang menentang itu satu, ya, takut kalau sampai kaum yang lain banyak beriman. Lalu menyampaikan gagasan, bukan takut berimannya, gagasannya apa? Gagasan yang bisa diterima oleh kaumnya. Ini kalau sampai dibiarkan untanya Nabi Saleh ini, nanti jatah air kita habis diminum oleh unta. Maka ini harus dibunuh. Padahal Nabi Saleh mengingatkan jangan kau ganggu. Kalau diganggu Allah akan mendatangkan adzabun qarib. Jadi wala tamusuha bisu'in. Jangan kau sakiti, maka apa? Maka fayakhudzakum adzabun qarib. Kalau kalian mengganggu bisa kamu kena siksa yang dekat segera. Tapi nekat. Ada 2 orang pemuda yang kemudian mengintai unta itu kemudian membunuhnya. Lalu Allah mengirim adabnya. Ya, berupa apa? Berupa hujan batu, gempa bumi, dari mana enggak terlihat. Sehingga ada petir menggelegar, hujan batu. Ya memang ini ciri adab menurut para ulama. Kalau bencana alam itu lebih pada faktor alam, itu musibah. Nah, tapi kalau bukan lebih pada faktor alam, itu adab. Jadi jangan serta-merta kita kalau ada bencana alam terus wah ini baru-baru ini ada banjir bandang di Batu Malang, jangan terus wah itu adab, jangan. Itu karena faktor alam. Kenapa faktor alam? Ya Batu itu kan menjadi tempat pariwisata. Nah, di saat ada pembangunan, ada manusia, pasti alamnya akan terganggu. Kalimantan itu tambang. Tambangnya untuk duit oke, tapi alamnya terganggu dan banyak banjir. Ya, itu udah pasangannya. Ya, kalau pembangunan tidak dikendalikan. Ya, jadi sekarang daerah Batu itu kan semuanya udah jadi tempat wisata. Nggon-nggon itu payu tur. Kalau saya ke sana, saya kan orang Jawa Timur. Kalau pulang kampung pasti ya anak-anak pengennya ke Batu. Itu sak nggon-nggon ki wisata apa pasti parkirnya kebak, padahal seluas itu. Sampai parkir di luar. Saking larisnya. Ya, karena sudah menjadi ikon kota wisata. Nah, ini yang 2 yang dikisahkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Meskipun kisah ini sudah dikenal, tapi namanya orang-orang kafir ya tetap mendustakan Allah dan Rasul. Ya, jadi dikoroi tetap kalau orang tidak beriman. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang diingkari itu Quran yang mulia. Bukan Quran, bukan buatan manusia. Ya, bukan karangan, bukan hasil pikiran manusia, tapi itu dari Allah. Fi lauhim mahfud, di mana Quran itu terjaga keasliannya karena ketika diturunkan pertama kali di lauhil mahfud. La yamassu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh kecuali para malaikat yang disucikan. Ini maksudnya apa? Sejak dari proses sononya Quran itu sudah dijaga. Kenapa? Sebab di langit itu ada namanya jin yang suka mencuri berita, yang bisa jadi mencampuri
wahyu. Itu sudah dijaga sejak dari Lauhil Mahfuz. Quran itu turun dari malaikat melalui malaikat Jibril. Kalau wahyu lain kan bisa jadi nggak melalui malaikat, sudah dijaga. Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, meskipun orang sekarang banyak sing apa ya ora iso maca. Jelas ummi itu nggak bisa baca. Mengapa nggak bisa baca? Bukan berarti nggak bisa baca itu bodoh. Enggak. Ya. Bapak saya nggak sekolah, alhamdulillah maca bisa, tapi SD nggak lulus. Ya. Tapi nek matematika zaman cilikane kula seneni terus. Ini ora iso cah sekolah. Yang bapak kan matematika pinter, sebab dagang. Poro gapit niku SD ra lulus kok poro gapit pinter. Karena dagang nimbang terus ukuran itu urusannya sama perdagangan, itu pinter. Dan Nabi itu sanuqri'uka fala tansa. Nabi itu ketika mendapat wahyu kan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Masa Nabi bohong? Jelas Ummi itu gak pandai baca tulis. Ketika dapat wahyu, Nabi menyatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Loh kok jadinya bisa? Sanuqri'uka, kami akan membacakan fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Allah yang langsung masukkan, dan Nabi tidak pernah lupa. Ya, jadi Quran ini dari Allah. Ini untuk membantah bahwa Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Terus setelah itu Nabi meminta kepada para sahabat penulis wahyu untuk menulis dan menghafal. Sampaikan. Sehingga ketika Nabi wafat, para penghafalnya masih ada, tulisannya masih ada. Zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab khawatir, ini lama-lama nanti Quran hilang, karena penghafal Quran sudah mulai berguguran di medan perang. Diusulkan, segera dikumpulkan untuk dibukukan, jadi satu buku. Maka para penulis wahyu yang ada dikumpulkan, kemudian membuat satu mushaf. Tulisannya belum ada harokatnya. Jangan pirsa tulisan Quran zaman dulu kok iso maca ya. Ya dulu orang Arab hafalan. Tahu ini apa bacaannya. Tidak ada masalah. Tapi zaman Islam berkembang sampai ke Persia, ke Palestina, banyak orang non Arab masuk Islam, mulai jadi masalah. Bacanya keliru-keliru. Maka zaman Utsman dibuat tulisannya diseragamkan. Namanya Rosam Utsmani. Itu pun juga masih nanti kesulitan. Zaman Ali bin Abi Thalib maka dibuat harokatnya. Jadi Quran itu terjaga meskipun prosesnya panjang, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, tidak ujuk-ujuk. Bisa diterangkan detail-detailnya, urutannya. Sampai sekarang tidak ada Quran yang tidak ada Arabnya, nggak boleh terjemahan Quran tanpa Arabnya, supaya bisa menjaga Quran. Dan Quran sampai akhir zaman ya mudah dihafalkan. Pemene sakniki oke sing ngapalke Quran. Ini anak-anak dulu kita dakwah, ayo neng pondok, ayo ke madrasah susah. Sakniki di kampung saya itu nih lulus SD itu neng pondok Sukarjo, pondok tahfidz. Orang tuanya padahal orang tua yang awam. Tapi sudah anaknya sudah punya ghirah untuk mondok. Ya karena di tempat kita kalau ada hafid muda itu kita minta ngimami, jadi daya tarik. Terus ngapain ini anak TPA gitu, itu jadi daya tarik. Wah ternyata nih hafalkan suarane pena gitu. Ya ini nggak ada yang bocah ya, tidak hanya untuk ngaji tok. Ya kalau dijak munggah gunung, camping yang gitu-gitu. Anak-anak masa bermainnya harus ada. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan melalui kita mengkaji ayat-ayat Allah. Ini sejarah, tapi sejarah itu tidak sekedar cerita, tapi diceritakan untuk kita mengambil ibrah atau pelajaran. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.